Tarian Kipas Pakarena. Tarian ini adalah tarian daerah yang berasal dari daerah Goa, Provinsi Sulawesi Selatan. Tarian tersebut ditampilkan ketika ada suatu acara-acara yang sifatnya yaitu menghibur maupun sebagai pelengkap ketika ada upacara adat. Selain digunakan sebagai acara tersebut, tari Kipas Pakarena juga dipertunjukkan sebagai bentuk promosi wisata daerah Sulawesi Selatan. Tari Kipas Pakarena ini dimainkan oleh penari wanita berjumlah 5-7 orang anggota dengan memakai pakaian adat dan membawa sebuah kipas serta diiringi oleh alat musik yang dinamakan gondrong rinci. Alat musik itu merupakan perpaduan alunan antara alat musik seruling dengan alat musik gondrang. Tarian daerah ini telah menjadi kekuatan tradisi bagi masyarakat daerah Goa sejak zaman dahulu lamanya. Sehingga kita sebagai penerus bangsa perlu untuk mengenal, mempelajari, berupaya untuk melestarikan kesenian tarian ini. Menurut sejarah, tari kipas ini adalah tarian peninggalan Kerajaan Goa. Kerajaan ini dulunya mengalami masa kejayaan dan menguasai wilayah Sulawesi bagian selatan selama berabad-abad. Budaya yang muncul dari masa ini kemudian mempengaruhi kebudayaan masyarakat Goa dan sekitarnya sehingga tercipta tari Kipas Pakarena. Meski kerajaan Goa telah runtuh, tari kipas masih dilestarikan oleh masyarakat hingga saat ini. Saat dipentaskan, tari Kipas Pakarena akan dimainkan oleh 5-7 penari wanita. Penari tersebut akan mengenakan pakaian adat dan gerakannya diiringi oleh musik tradisional. Gerakan tarian ini lemah gemulai dengan properti kipas yang dimainkan dengan indah. Para penari melakukan gerakan dengan sangat hati-hati agar maksud dan makna tarian tersampaikan. Gerakan-gerakan pada tari kipas dibagi menjadi beberapa bagian dan masing-masing memiliki kemiripan sehingga sulit dibedakan. Sebagian besar gerakannya terletak pada bagian tangan dengan memainkan kipas lipat, sedangkan tangan yang lain bergerak dengan lembut dan lemah gemulai. Gerakan ini juga disertai oleh gerakan kaki yang seirama dengan tangan dan tubuh penari. Dalam pementasannya, tari Pakarena memiliki aturan atau pakem yang harus diikuti. Salah satunya adalah aturan unik, yaitu para penari tidak boleh membuka mata terlalu lebar. Bahkan tidak hanya itu, penari juga tidak diperbolehkan mengangkat kaki terlalu tinggi. Aturan tersebut digunakan untuk menjaga aspek kesopanan dan kesantunan, sehingga diperlukan gerakan tari sepenuh hati agar tarian ini nampak indah. Adanya aturan ini juga membuat para penari harus memiliki stamina tinggi agar setiap gerakannya tetap indah, serasi dan menarik perhatiannya. Gerakan penari Kipas Pakarena adalah cerminan kelembutan sesuai watak perempuan Makassar, yaitu sopan, setia, patuh, dan hormat kepada lelaki. Gerakan tangan tarian ini lebih banyak berayun ke kanan dan ke kiri, serta ke depan secara beraturan sesuai tempo yang lambat. Tangan penari hanya terangkat sebatas bahu dan sangat lembut sehingga penonton sulit membedakan babak demi babak. Setiap gerakan yang dilakukan oleh penari memiliki makna khusus, misalnya gerakan awal dan akhir dalam posisi duduk. Terdapat pula gerakan memutar sebagai gambaran siklus hidup manusia. Itulah tadi penjelasan tentang sejarah tarian Pakarena yang dimana telah kita ketahui bersama bahwa makna dari salah satu gerakan tarian Kipas Pakarena itu adalah menggambarkan bahwa wanita itu selalu hormat, memiliki akhlak kepada lawan jenisnya yaitu laki-laki. Dan tarian Pakarena ini tak lepas dari suatu sejarah di mana ketika masyarakat Goa itu telah menguasai bagian Sulawesi setengah dengan berabad-abad lamanya. Sejarah terbentuknya Tanah Mandar tak lepas dari perjanjian Tamajara adalah perjanjian yang mendasari terbentuknya persekutuan kerajaan Pitu Bana Binanga yang biasa kita artikan sebagai 7 kerajaan di pesisir pantai. Adapun 7 kerajaan pesisir pantai
terdiri atas kerajaan Balanipa, Sendana, Pambawang, Banggai, Tapalang, Mamuju, dan Binuang. Demikian pula di daerah pedalaman atau pegunungan terbentuk sejumlah kerajaan, yaitu Ratte Bulahang, Tambulahang, Arale, Mambi, Matangga, Tabang, dan Bambang. Ketujuh kerajaan di daerah pegunungan itu kemudian membentuk pula persekutuan yang dikenal dengan Pitu Ulunna Salu, atau yang diartikan sebagai 7 kerajaan di hulu sungai. Selain persekutuan antara Pitu Bakbana Binanga dan Pitu Ulunna Salu, masih terdapat beberapa kerajaan lain, dan salah satu di antaranya dari kerajaan tersebut adalah kerajaan Pasokorang yang terdapat di lembah aliran sungai Maloso Mapilli. Namun karena Raja Pasokorang zalim dan tidak satupun kerajaan yang dapat menandinginya, maka ia membuat semaunya ketika Todialing menjadi Maradia Balanipa. Kerajaan ini kemudian berkembang menjadi besar dan dapat menandingi kerajaan Pasokorang. Pada masa pemerintahan Maradia Balanipa, kedua Tome Payung kerajaan Pasokorang berhasil ditaklukkan. Sebelum terjadi persekutuan antara kerajaan yang berada di wilayah Pitu Bakbana Binanga dan Pitu Ulunna Salu, tercatat ada 3 kali perang yang terjadi antara kerajaan yang berada di wilayah Pitu Bakbana Binanga dan wilayah Pitu Ulunna Salu yang disebabkan oleh pelarian perang dari kerajaan Pasokorang yang berlindung di wilayah kerajaan Pitu Ulunna Salu, yaitu perang Lahakang, Sungkik, dan Dama-Damak. Peperangan yang terjadi lantaran pelarian perang yang berlindung di wilayah kerajaan Pitu Ulunna Salu adalah karena perbedaan pandangan tentang hukum yang berlaku di wilayah kedua persekutuan kerajaan. Pitu Ulunna Salu memegang konsep Ade Tuho, sedangkan Pitu Bakbana Binanga menganut konsep Ade Mate. Maka dari itu, Tome Payung selaku Maradipa Balanipa sebagai ketua dari Pitu Bakbana Binanga dan Londong Dehata selaku Tomakaka Rante Bulahan sebagai ketua Pitu Ulunna Salu memprakarsai pertemuan untuk mengatasi konflik dan sekaligus menjalin kerjasama antara kedua belah pihak. Pada pertemuan yang diselenggarakan di Luyo dan dihadiri oleh anggota dari masing-masing persekutuan itu, berhasil melahirkan satu kesepakatan yang kemudian dikenal dengan Allahumangan Batu Luyo. Adapun salah satu dari isi perjanjian ini adalah Ulu Salu memata di sawah, Bakba Binanga memata di Piara Pianna, Mangiwang Sirapai mata Malotong anak mate Maputih, anak Sisara Pitu Ulunna Salu anak Pitu Bakbana Binanga. Ulunna Salu mengawasi ular sawah musuh dari gunung. Bakba Binanga mengawasi tempat terdamparnya ikan hiu musuh dari laut. Setelah bercerai mata hitam dan mata putih, barulah berpisah Pitu Ulunna Salu dan Pitu Ulunna Bakba Binanga. Itulah tadi penjelasan tentang sejarah terbentuknya Tanah Mandar yang tak lepas dari beberapa daerah yang persatuannya itu salah satunya adalah persatuan daerah Balanipa, Sendana, Pambawang, Banggai, Tapalang, dan Mamuju. Dengan adanya persatuan dari beberapa daerah tersebut, maka terbentuklah Tanah Mandar yang menghadirkan berbagai macam budaya atau kebiasaan dari masyarakat Mandar tersebut. Dan saya ucapkan terima kasih.